tu bebe tu na jalan aluji tu hitarata katawan hendak mempalampang kisah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Pada sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau seringkali disebut dengan RIS yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dengan sistem pemerintahan federasi. Di Pulau Kalimantan terdapat sebuah negara, yaitu Negara Dayak Besar, yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Dayak Besar dan Dayak Kecil. Mungkin belum banyak yang tahu, sebelum tergabung ke Republik Indonesia, Kalimantan pernah memiliki beberapa negara yang tujuannya ada untuk membentuk sebuah negara Kalimantan. Hal ini dimulai ketika Jepang tunduk pada sekutu tahun 1945. Maka Netherlands India Civil Administration mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang. Nika mendesak masyarakat Kalimantan untuk segera mendiri negara Kalimantan, menyusul negara timur yang sudah berdiri. Saat itu berdasarkan perjanjian Linggajati antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda tahun 1949, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Maka yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia Serikat adalah Negara Republik Indonesia atau RI di Jakarta, Negara Indonesia Timur di Singaraja, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta di Bandung, Negara Jawa Timur di Surabaya, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan. Sedangkan Kalimantan saat itu merupakan Neosep Bestur atau Neosep Government atau daerah otonomi sendiri. Beberapa negara bagian yang ada di Kalimantan adalah negara Kalimantan Barat, negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, negara Banjar, dan satu-satunya negara bagian yang dicita-citakan sebagai Dayak Homeland adalah negara Dayak Besar. Pergerakan pembentukan negara Kalimantan dimulai dengan pembentukan Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober tahun 1946 yang menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei tahun 1947 dengan kepala daerah Sultan Hamid dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swaraja. Dewan Dayak Besar dibentuk. Sedangkan Dewan Adat Dayak Besar dibentuk pada tanggal 7 Desember tahun 1946. Dan selanjutnya, pada tanggal 8 Januari tahun 1947, dibentuk Dewan Pegatan, Dewan Pulau Laut, dan Dewan Sampanahan, yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian, pada tanggal 18 Februari tahun 1947, dibentuklah Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus tahun 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya, daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan kepala daerah Haji Sultan Fahri Kesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat kolonel. Daerah Banjar yang sudah terhimpit oleh daerah federasi akhirnya dibentuk Dewan Banjar pada tanggal 14 Januari tahun 1948. Perjuangan pembentukan negara Dayak Besar tidak lepas dari perjuangan pangkat Dayak. Pada waktu pergerakan kemerdekaan Indonesia, pangkat Dayak mengambil arah anti-nasionalis untuk melawan nasionalis Banjar. Orang Banjar yang telah berperang melawan Belanda selama 40 tahun adalah pendukung kuat terhadap revolusi Indonesia yang mereka anggap sebagai Second World War. Mereka bercita-cita mendirikan Indonesia sebagai Islamic State. Sebab itu, pangkat Dayak sangat mendukung Belanda untuk melawan Republik Indonesia untuk menghindari pendirian negara agama atau Islamic State. Maka kemudian Belanda melakukan pembagian
didukung oleh masyarakat Dayak dengan perjanjian Linggajati pada tahun 1946, yaitu Indonesia dan Belanda setuju untuk mendirikan suatu daerah semi-otonom yang terpisah dari Kalimantan Selatan yang didominasi oleh Banjar. Kemudian, pemimpin Dayak sendiri sudah bisa memimpin negara Dayak besar yang baru dibentuk. Dan pada pertemuan Linggarjati yang kedua pada tahun 1949, negara Dayak besar mendapat statusnya sebagai constituent state pada tahun 1947 sampai tahun 1950. Negara Dayak besar sempat memiliki bendera, yaitu garis horizontal, dengan 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Namun, semangat untuk mendirikan negara Dayak besar kini pudar akibat kaum Banjar dan Melayu merasa terancam, sebab negara Kalimantan dipandang sebagai upaya Dayak merdeka, sehingga hal ini menjadi materi propaganda Republik. Selain melalui gerilya militer, ada juga infiltrasi ideologi. Singkat kata, kampanye para aristokrat dan golongan elit Kalimantan semakin terpecah, sehingga upaya mempersatukan ide ke negara Kalimantan mengalami kemacetan. Akhirnya, semua mendukung Republik Indonesia Serikat. Tetapi, RIS sendiri kemudian dibubarkan pada tahun 1950. Pada tahun 1947 akhir, ada utusan Dayak besar di bawah pimpinan Ketua Muda Sri Lulus Atak datang ke Jakarta dan membuat pernyataan resmi mendukung Republik Indonesia. Akhirnya, upaya untuk mendirikan negara Dayak besar tidak pernah terrealisasi. Namun, hal itu bukannya tidak pernah ada pergolakan ketika status otonomi khusus Kalimantan ditolak oleh pemerintahan Republik Indonesia, sehingga sempat terjadi pemberontakan dan kerusuhan separatis. Lambat laun ketika pada pemerintahan Orde Baru, pengaruh Dayak di Kalimantan dikerdilkan. Sekian lama, orang Dayak tidak diberi kesempatan untuk memimpin daerah mereka sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan pihak berwenang pemerintahan Republik Indonesia tidak mengakui agama asli suku Dayak, yaitu agama Kaharingan, dan diklarifikasikan ke dalam ateis. Kemudian pada tahun 1965, terjadilah penganiayaan berat karena diduga menjadi simpatisan komunis. Untuk memuluskan penguasaan atas Kalimantan, maka pada pemerintahan Orde Baru, pemerintah mendatangkan transmigrasi secara besar-besaran ke Pulau Kalimantan yang berasal Pulau Jawa, yang suatu saat akan menjadi bibit konflik di negara ini, dan kebijakan penebangan hutan yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan deforestasi di tanah Dayak, sehingga menimbulkan sentimen etnosentrisme secara nasional di antara orang-orang Dayak. Demikian informasi tentang Negara Dayak Besar. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan salam budaya.